Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya di hari Minggu ini Bapak Ibu Saudara pasti sudah mengalami kasih karunia berkat Tuhan sepanjang minggu yang sudah berlalu. Dan hari ini kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita mendengarkan pesan Tuhan. Dan biar hari ini kelimpahan yang dari sorga tercurah atas Bapak Ibu Saudara masing-masing di tempat di mana saudara berada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Thank you Jesus. Bapak, kami bersyukur buat hari yang dijadikan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, kami percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Dan oleh karena itu kami mau bersuka cita di dalamnya. Sebab kami tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Dan ini kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, bersama-sama satu hati pagi hari ini kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Sebab kami tahu sungguh hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Dan biar segala pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami hari ini menjadi pesan yang menguatkan, membangun, dan terus memberikan kekuatan baru bagi kami untuk menghadapi hari-hari ke depan. Bersama dengan Yesus kami pasti mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, boleh tepuk tangan bersama-sama dengan saya. Sebab hanya Dia kekuatan kita. Katakan sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Kaulah, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari nyanyikan sama-sama dari awal Bapak Ibu Saudara. Katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Say. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku, Engkau bersamaku. Dengan penuh keyakinan iman katakan sungguh takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhan. Tiada
menara yang tetap berlindung. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Akui sama-sama hari ini hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. oh yes Jesus, Dalam menara dan tetap berlindung. Yang mau bersyukur angkat tangan sama-sama, katakan come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Yesus Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab kasih-Mu kekal bagi kami, dan kami alami pagi ini. Kau kekuatan, kota benteng kami. Dengan iman sama-sama katakan, yo! Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatan. Yang percaya katakan sama-sama, oh! Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, yeah, dan tetap perlindungan. Kami bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Angkat tangan sama-sama, katakan come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, yes Lord. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Come on, sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Mari akui kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi dengan iman katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Allah kekal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Wow, Yesus dahsyat. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan tayangan The Voice of Pentecost. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa.
Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation,
yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Kau kekuatan kami, Kau benteng kami. Kami terlalu percaya Engkau luar biasa dan selalu ada buat setiap kami. Thank you Jesus. Ini pengakuan hati kami pagi ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ini doa kami, mari katakan sama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu, amin, dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan.
Sungguh-sungguh akui Bapak Ibu Saudara, katakan Walau seribu rebah di sisi Yesus Engkau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 Orimakaya Ramashanda Rarara Bakari Bashanda, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami angkat dua tangan kami katakan kepadamu, walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Biar musik saja, mari sembah Tuhan saudara. Shandarararabakarya rarabasandaralarabo, syakarya rarararabo, ibasanda. Kirabarataka. Ini bukan cuma nyanyian bibir, tapi ini pengakuan hati kami. Walau 1000 rebah, 10.000 rebah, kami tetap percaya kepadamu Yesus Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu. Kirabata karya rarabasanda rarararaba. Sekali lagi yuk sama-sama, walau 1000 rebah di sini. Hori bakarya sonda rarararararaba karararararaba. Rikaya rararararaba sanda rararararaba karya basanda. Oh rakaya rarabaka. Jesus, takkan ku goyah sebab Yesus, takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sebab hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak. Mari katakan sama-sama, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, come on, say. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala, namamu besar. Woohoo! Come on, come on. Segenap hati katakan, Dia layak, layak disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Berikan sorak-sorai pengagungan. Haleluya. 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 Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Makasih buat hadirat-Mu pagi ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami.
di dalam rumah kami, dalam perjalanan kami, dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, Kau yang layak untuk disembah, dipuji, ditinggikan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang setuju dan yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendeklarasikan deklarasi The Third Pentecost atau Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang pada saat ini. Kami rindu dibekali kembali dengan firman-Mu. Kami percaya Engkau akan pakai hamba-Mu ini Tuhan, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Dan kami semua siap diberkati dengan firman-Mu, karena kami butuh firman-Mu selalu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema firman Tuhan kita saat ini yaitu menang di masa sulit atau menang di masa sukar. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dari ayat yang kita baca, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang kita akan perhatikan, yang kita pelajari sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca barusan. Yang pertama, bagaimana kita bisa menang di masa sukar atau di masa sulit ini? Yang pertama, yaitu memperhatikan kasih setia Tuhan. Memperhatikan kasih setia Tuhan. Kenapa kita harus memperhatikan kasih setia Tuhan? Ayat yang tadi kita baca dalam ayat 22 sampai 23 dari Kitab Ratapan pasal 3 mengatakan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Nah, untuk itu pada saat ini kita diingatkan untuk kita selalu memperhatikan kasih setia Tuhan. Kadangkala kita hanya memperhatikan keadaan yang sedang kita alami, masalah yang sedang kita alami. Tapi pagi ini atau saat ini kita diajar untuk memperhatikan bagaimana kita harus memperhatikan kasih setia Tuhan. Karena setiap pagi rahmat-Nya selalu baru. Kalau kita lihat sejenak latar belakang ayat ini tulis, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam ayat 19 tadi dikatakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Yeremia adalah nabi yang menulis Kitab Ratapan ini. Dalam pelayanannya dia begitu banyak mengalami masa-masa sulit, sehingga dia berkata, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Apa itu ipuh? Ipuh adalah sejenis tanaman yang tumbuh di daerah Palestina yang menghasilkan zat begitu pahit.
Sehingga oleh Yeremia dijadikan lambang, simbol hal-hal yang pahit yang sering dialami di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya sebagai seorang nabi. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, di mana dia baik mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang pahit, Alkitab mengajarkan kepada kita sekalian untuk apa? Memperhatikan kasih setia Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Sekali katakan, karena rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Kata rahmat di sini Bapak Ibu dari kata raham. Kata rahmat di sini dari kata raham yang bisa diartikan sebagai empati atau belas kasihan Tuhan. Nah, secara figuratif kata ini sering digambarkan seperti sebuah rahim seorang ibu yang menjadi sumber kehidupan dan perlindungan bagi seorang bayi. Jadi kita bersyukur rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Artinya Tuhan berempati dan berbelas kasihan kepada manusia, kepada kita umatnya yang percaya dan mengasihi Dia. Untuk itu pagi hari ini atau saat ini Bapak Ibu dimanapun kita berada, biar kita mau memperhatikan kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu diberikan kepada kita setiap pagi dan itu selalu baru. Tuhan gak pernah kasih kita yang stok, yang BS atau yang bekas, tapi Tuhan kasih kita sesuatu yang baru buat hidup kita. Nah, untuk itu biar kita mau terus akan memperhatikan akan hal ini. Janganlah kita terus terfokus dengan masalah COVID-19. Memang kita tahu dampak dari COVID-19 itu begitu banyak menghantam segala aspek kehidupan. Tetapi biarlah kita mesti ingat bahwa kita masih punya Tuhan dan kasih setianya selalu baru, rahmatnya selalu baru diberikan buat kita orang yang percaya kepadanya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menang di masa sulit atau di masa sukar ini? Menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Di dalam ayat 24, kata bagianku itu diterjemahkan dalam terjemahan lain adalah harta yang utama atau harta yang terpenting. Jadi kata bagianku dalam terjemahan lain adalah harta yang utama atau harta yang penting. Jadi bagaimana kita bisa menang di masa sulit dan sukar? Maka Alkitab mengajarkan kepada kita saat ini, yaitu menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Apa yang menjadi harta kita yang utama saat ini? Biarlah kita mau menjadikan Tuhan harta kita yang paling penting, yang paling utama dalam hidup ini. Dan saya percaya kalau kita menjadikan Tuhan harta kita yang paling utama dan penting dalam hidup ini, maka berarti kita telah memiliki harta yang kekal, yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa lenyap dari kehidupan kita. Saat ini banyak orang mengalami kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan orang-orang yang kita cintai akibat dari dampak COVID-19 ini. Untuk itu biarlah hari ini kembali kita diingatkan, kita masih punya Tuhan sebagai harta kita yang utama yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Dan itu sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Coba kita bandingkan dengan Mazmur 73 ayat 25-26 yang berkata demikian. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ini ditulis oleh seorang pemazmur bernama Asaf. Dia berkata dalam Mazmur 73 ayat 25, siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu ungkapan yang begitu menarik. Dikatakan, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Apakah ini juga bisa keluar dari mulut kita? Selain Tuhan tidak ada yang kita ingini di bumi ini. Pemazmur mengingatkan kepada kita, di mana kita harus menjadikan Tuhan
harta kita yang utama. Kembali kita diingatkan oleh pemazmur tadi untuk menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Tidak ada yang kita ingini selain Tuhan di bumi ini, sebab Dia adalah harta kita yang kekal buat kita sekalian. Kemudian ayat 36 berkata, ayat 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mungkin kita kehilangan kesehatan kita, kehilangan hal-hal yang ada dalam hidup kita. Tetapi pemazmur itu berkata, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Apapun yang kita alami hari-hari ini, ada hal yang hilang dari hidup kita, tetapi kita percaya Tuhan tetap menjadi gunung batu dan bagianku. Kata pemazmur, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan harta kita yang utama, kehilangan apapun yang kita alami hari-hari ini, kita tetap bisa akan menang di tengah-tengah masa sulit dan masa sukar tersebut. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang di masa sukar atau di masa sulit? Yang ketiga, di dalam Ratapan pasal 3 ayat 25 yang berkata adalah dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Saya ulangi Bapak Ibu, dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Di sini kita diajar untuk menjadikan Tuhan satu-satunya harapan kita. Di sini kita diajar untuk menjadikan Tuhan satu-satunya harapan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Tuhan, apa yang menjadi harapan kita hari-hari ini? Apa yang bisa kita harapkan hari-hari ini? Untuk itu Alkitab mengajarkan, biarlah Tuhan satu-satunya yang menjadi harapan kita. Di dalam Mazmur 62:6 dikatakan ada ketenangan di masa sukar kalau kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Kemudian dikatakan di dalam Yeremia 31:17 ada harapan untuk hari depanmu. Meskipun kita tahu hari-hari ini kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar dalam hidup kita, tapi kita percaya Bapak Ibu Tuhan, tetap kita memiliki pengharapan dan kita tetap memiliki hari depan, karena kita percaya hari depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dia empunya hari depan kita. Untuk itu kita harus terus menaruh harap kita hanya kepada Tuhan, satu-satunya pengharapan yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan membuat kita bisa kuat bertahan di masa-masa yang sulit. Sekali katakan, pengharapan kita kepada Tuhan membuat kita bisa bertahan di masa-masa yang sulit. Satu kali Bapak Ibu sekalian Tuhan, ada seorang profesor membuat satu penelitian, membuat satu pengujian. Maka dia membuat satu kolam kecil, kemudian dia taruh seekor anak tikus. Kemudian ruangannya digelapi sama dia, gelap. Kemudian tikus itu berusaha untuk bisa keluar dari kolam itu. Dia berenang. Tapi hanya setengah jam dia bertahan. Kemudian tikus itu mati. Jadi anak tikus itu mati. Kemudian profesor itu mengambil tikus yang kedua, ditaruh di kolam yang sama, tetapi dikasih lampu 5 watt, dikasih lampu remang-remang. Sama seperti tadi, tikus yang kedua pun berusaha untuk berenang ke tepi. Dan anehnya, tikus yang kedua lebih kuat bertahan lama. Pertanyaannya, kenapa tikus kedua bisa bertahan lebih lama? Karena dia menaruh pengharapan ketika dia lihat ada sinar lampu tersebut. Saya percaya Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang dapat kita harapkan, yang dapat kita andalkan. Saya percaya kita akan bisa melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan.
dengan kekuatan dari Tuhan yang Tuhan berikan buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, tetaplah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, dan kita percaya pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang penting kita tetap bersabar, tetap kuat di tengah-tengah masa yang sulit yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa menang di masa sukar? Yang keempat, di dalam ayat 26 dikatakan, adalah baik menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Adalah baik menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Ratapan 3 ayat 26. Yang keempat, Bapak Ibu Tuhan, bagaimana kita bisa menang di masa sukar? Kita diajarkan melalui pembacaan Alkitab tadi, menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Nah, kata diam di sini dapat diartikan, yang pertama, kita harus menjaga lidah. Jaga lidah. Jangan kita berdosa melalui perkataan kita, melalui lidah kita. Kita belajar dari bangsa Israel. Di tengah-tengah masa yang sulit, mereka tidak bisa menjaga lidah. Mereka marah sama Tuhan. Mereka ngomel sama Tuhan. Mereka berontak sama Tuhan. Akibatnya, mereka dibinasakan di padang gurun. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu menjaga mulut dan lidah kita ini. Jangan sampai kita berdosa, bersalah di mata Tuhan melalui dosa perkataan kita. Makanya pentingnya kita menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita. Bahkan diingatkan kembali oleh Rasul Paulus dalam surat Korintus, dikatakan bahwa ini sebagai satu peringatan di akhir zaman. Ini jadi satu peringatan buat kita di akhir zaman. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita jangan melakukan dosa bersungut-sungut, ya, marah sama Tuhan, ngomel sama Tuhan. Karena dosa bersungut-sungut ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan, sehingga dikatakan kepada oleh Paulus sebagai satu peringatan yang kita hidup di akhir zaman. Nah, kemudian kata diam berikutnya dapat diartikan banyak diam di bawah kaki Tuhan atau di hadirat Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam masa sulit ini? Bukankah kita bisa menggunakan waktu itu semakin banyak untuk diam di bawah kaki Tuhan? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mau banyak menggunakan waktu kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bahkan kalau perlu kita berlutut di bawah kaki Tuhan, ya. Kita merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan, dan biar Tuhan nanti yang berperkara buat hidup kita, biar Tuhan nanti akan menolong hidup kita. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau banyak duduk diam dengan Tuhan, banyak berdoa, menggunakan kesempatan untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan, membangun hubungan lebih erat dengan Tuhan. Melalui apa? Doa-doa kita kepada Tuhan. Kita banyak ada di bawah kaki Tuhan. Dan saya percaya nanti Tuhan yang akan berperkara buat hidup kita. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan menyatakan kasih dan kuasanya atas hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, tidak ada tempat lain yang paling indah dalam dunia ini kalau kita bisa ada di bawah kaki Tuhan. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih kuasa Tuhan, menikmati jamahan kuasanya, menikmati hadiratnya. Itu tempat yang paling indah dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, mari kita mau menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam dekapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang diam, tapi Dia ada Tuhan yang dapat bergerak dengan caranya untuk menolong kita dalam masa-masa yang sulit ini. Mari Bapak Ibu, saya berdoa supaya Bapak Ibu kita bisa menang di masa-masa yang sulit dan sukar ini. Hari ini kita diingatkan ada 4 hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa menang di masa sulit dan sukar? Kita harus memperhatikan
kasih setia Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita harus apa Bapak Ibu tadi? Menjadikan Tuhan satu-satunya harta kita yang utama. Menjadikan Tuhan satu-satunya harta kita yang utama. Kemudian yang ketiga, menjadikan Tuhan pengharapan kita satu-satunya. Pengharapan yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Kemudian yang keempat, menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah firman-Mu terus bekerja dalam kehidupan setiap orang yang mendengarnya. Roh Kudus, Engkau yang berkarya kepada kami sekalian. Tuhan, ajar kami tetap kuat di masa-masa yang sulit ini. Hamba berdoa buat setiap jemaat yang sedang menghadapi masalah pergumulan hari-hari ini. Biar Tuhan berikan mereka kekuatan, kesanggupan, kemenangan, bahkan memberikan mereka jalan keluar, memberkati mereka dengan kelepasan, bahkan memberikan mereka pertolongan dan mujizat yang mereka butuhkan hari-hari ini. Kepadamu kami memohon Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber pertolongan hidup kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Lindungi kami di mana kami berada. Lindungi kami dari virus corona, dari virus apapun. Biar kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara angkat tangan dan katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagi-Mu. Hanya Kau yang layak doa. Hanya Kau yang layak doa. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan. Saudara kasih Tuhan, terimalah kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan indah dengan kudus, mulai hari ini sampai Yesus datang jemput kedua di awal bulan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Puji Tuhan.